Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib. Ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Oh, Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang kami hidup bagi-Mu Tuhan. Mari saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan, ku ingin setia. Setia, ini janji kami Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari saudara saja kita bangkit berdiri. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Ku ingin setia, oh ya Tuhan, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu melayani-Mu dengan segenap hati. Oh, ku ingin setia Tuhan, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia Tuhan. Ku katakan saudara,
melayani-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Segenap jiwa dan raga, Oh, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku ingin setia. Oh, mari sambil mengangkat tanganmu saudara, sembah Dia dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Oh, ku ingin setia. Ya Tuhan, ini janji kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Sekali lagi ku ingin setia Tuhan. Oh, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Haleluya. Biar kami melayani Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk selalu setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kembali pada kali kedua. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah semua kami tidak ada yang dilewatkan, dipenuhi dengan Roh Allah, diberikan pengertian sehingga kami lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih sadar akan kebutuhan kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kami hari ini, bahkan Tuhan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus semua kami diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, menanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Ya. yang begitu merintangi kita, ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan Ya. yang diwajibkan bagi kita. mari kita berlomba dengan tekun. Artinya tekun itu tidak berhenti, terus menerus. Ya, terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang iman disediakan sampai sempurna. Itu, ya. Terus, yang disediakan bagi Dia Ya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. ya, Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Ya. terhadap dirinya Ya. dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. ya. Terus, Dalam pergumulan kamu melawan dosa,
kamu belum sampai mencucurkan darah. Sekian, terima kasih. Jadi tema saya menanggalkan ya beban dan dosa itu ada di ayat yang pertama. Tadi dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, supaya kita bisa berlomba dengan tekun. Dengan tekun apa yang diwajibkan Tuhan pada kita. Sebab banyak orang mengelilingi kita. Orang-orang dunia ini mengelilingi kita. Ada orang berkomentar seperti ini. Kalau Alkitab itu betul, maka orang Kristen tetap tidak selamat. Kalau Alkitab itu kebenaran, banyak orang Kristen tetap tidak selamat. Loh, saya pikir-pikir, apa ya? Maksudnya karena banyak orang Kristen tahu firman, tapi tidak jadi pelaku. Itu yang dimaksud mungkin dengan orang ini berkomentar. Tahu firman, tapi tidak jadi pelaku firman. Artinya mereka tidak melihat satu kesaksian yang baik. Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamu juga garamnya dunia. Nah ini kan mereka banyak saksi mengelilingi kita bagaikan awan. Setiap hari orang menyaksikan kita. Baik itu di rumah makan, baik itu kita berada di kantor, baik itu kita berada di tempat-tempat kegiatan apapun, di sekolah, di kampus. Mereka ingin melihat sesuatu pada anak Tuhan. Ya, kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan kalau mereka bilang, loh, Alkitabnya kebenaran, tapi orangnya tidak hidup dalam kebenaran. Jadi makanya mereka berkata tidak selamat. Ya, mari kita memperhatikan dengan baik hari-hari zaman akhir ini. Apa kata Alkitab? Alkitab ini satu kebenaran, dan kemudian melangkah menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Baru kita bisa menjadi saksi. Ya. Sebagian orang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Apakah kita orang beriman? Coba ini. Apa orang Kristen itu orang beriman? Ya. Nah, bagaimana itu orang beriman? Orang beriman itu selalu melihat apa yang dia tidak lihat. Itu yang diperhatikan. Itu iman. Ya, salah satu sebab mereka tidak menjadi kesaksian karena orang Kristen itu melihat terus apa yang dilihat. Dia tidak berani tinggalkan itu. Dunia itu. Pada dunia ini sedang lenyap. Ya. Kan di sana ayat yang kedua, dengan mata tertuju pada Tuhan. Tapi kita ini orang beriman yang matanya tertuju pada dunia. Dunia yang sedang lenyap. Tidak kurang banyak orang Kristen ribut, bahkan gereja pun ribut dengan kedudukan, dengan posisi. Panggilan untuk melayani, panggilan untuk bekerja itu dikesampingkan. Orang yang beriman tidak merebut kedudukan, tidak mencari kedudukan dan posisi. Tapi orang Kristen yang beriman, dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Karena dikatakan Alkitab bahwa yang kelihatan itu cuma sementara. Yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Ya. Coba kita baca. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Ya, melainkan yang tak kelihatan. itulah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Nah, kenapa sebabnya mereka tersandung? Walaupun Alkitab ini kebenaran yang kita dengar, ya,
tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kita terus memperhatikan apa yang kita lihat. Malah kita begitu rakus, begitu kita ingin menggapai dunia ini, ya, sampai orang Kristen rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan pelayanan untuk menggapai apa yang ada di depan mata yang dilihat itu. Itu bukan iman. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Ya, percaya apa yang belum kita lihat, itulah yang disebut dengan iman. Ya. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadikan kita orang beriman. Jadi yang harus kita perhatikan itu sebenarnya firman Allah. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, ya, iman itu melihat yang tidak ada memang. Siapa yang tidak bisa dilihat? Dunia bisa dilihat, pendeta bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat siapa? Tuhan. Apa saudara percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Siapa yang percaya? Tolong angkat tangan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Itu iman. Karena apa? Karena kebenaran mengatakan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada. Tapi orang Kristen tidak percaya. Dia tidak suka kumpul dengan Yesus. Yesus hadir dengan Roh Kudus, maunya cepat-cepat. Ya, tidak asik dia menikmati firman, menikmati Roh Kudus, menikmati kehadiran Tuhan. Nah, ini orang-orang seperti inilah yang dikatakan tadi, punya Alkitab kebenaran tapi tidak selamat, belum selamat. Mari kita baca dulu Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat, tapi itu bukti ada. Ada surga yang kita belum lihat, ada neraka yang kita belum lihat, ada Tuhan yang belum kita lihat. Tapi iman kita mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, Tuhan itu ada. Sehingga kita punya rasa takut kepada Tuhan. Lalu kita belajar kebenaran, kita menekuni firman Tuhan, lalu kita lakukan dalam hidup. Sehingga orang bisa melihat Alkitabnya memang kebenaran yang menyelamatkan. Ya, lanjut. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta yang kita lihat ini, ya, jadi oleh apa? Firman Allah. Terus sehingga apa yang kita lihat, ya, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kita lihat ini jadi oleh karena yang tidak kita lihat itu. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Itulah firman, itulah Allah. Nah, kalau orang Kristen sama saja, rebutan kedudukan, rebutan kekayaan, rebutan segala-galanya, sampai gereja pun rebutan. Nah, orang lihat, masa, ya, nggak ada bedanya. Orang dunia tidak bertobat, ya, badannya penuh tato, sampai mukanya tato, ya, minum mabuk, ya, apalagi perempuan, istrinya tidak cukup satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Apa yang dilihat orang? Minum mabuk. Tanya orang Kristen pakai salib, tapi hidup tidak benar. Nah, banyak orang, katakan Ibrani 11, mengelilingi kita dunia ini, mau melihat satu kesaksian iman. Ya.
Tapi apakah kita bisa memberi kesaksian itu bahwa kita ini benar? Ya, bahwa Alkitab itu kebenaran. Ya. Orang pakai salib, tapi badannya tato penuh sampai mukanya. Rambutnya panjang, mabok, minum. Ini yang dikatakan orang. Dia cuma lihat segelintir orang seperti ini, lalu dia bilang, Alkitabnya tidak menyelamatkan. Padahal itu kebenaran. Nah, mari kita mau diselamatkan oleh kebenaran iman ini, Alkitab ini. Mari kita belajar melihat apa yang tidak kelihatan. Tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Nanti ada waktunya. Saudara dan saya melihat Tuhan muka dengan muka. Sekarang kita melihat Tuhan itu samar-samar. Tapi nanti kita bertemu Tuhan face to face. Muka dengan muka. Semua itu dikatakan di Alkitab. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan muka dengan muka, maka kita harus mengikuti yang dikatakan oleh Ibrani tadi. Bertekun dengan iman. Hidup dalam perlombaan iman ini. Perlombaan rohani. Bukan perlombaan mencapai kedudukan, pangkat, hormat, kekayaan dunia yang hanya sebentar itu akan lenyap. Kalau itu orang beriman, mereka lari semua ke tempat ibadah. Mereka akan lari untuk mendengar firman. Mereka akan duduk dengan tenang. Seperti Raja Daud mengatakan, lebih baik aku 1 hari di pelataran rumah Tuhan Allahku daripada 1000 hari di luar. Jadi waktu saya dengar orang yang bukan Kristen ini bicara, saya pikir-pikir ada benarnya juga. Alkitab punya kita, tak pernah dibaca, tak pernah suka dipelajari, tak suka didengar, jangan terlalu lama. Coba, itu satu hal yang saya lihat. Jadi sedikitnya saya pikir ada benarnya juga. Biarlah mereka menghina kita atau mengejek kita, tapi supaya kita sadar bahwa memang kenyataannya begitu. Ya, betul ya. Ketika saya lahir baru, apa yang saya kejar? Iman saya timbul. Dulu saya orang Kristen tapi tidak beriman. Ketika saya lahir baru, saya jadi orang Kristen beriman. Nah, apa yang saya kejar? Yang tidak kelihatan itu. Sebab yang kelihatan itu semua sementara. Itu sebabnya saya bisa meninggalkan pekerjaan saya, usaha saya, apa yang saya kerjakan dulu dengan begitu getol. Bisa saya tinggalkan. Coba, akan jadi penuh tempat ibadah kalau orang Kristen beriman. Ya, dia akan tidur dengan baik. Sabtu malam dia akan bangun dengan segar. Ya, bangun dengan tujuan pergi beribadah. Ya. Jadi kita harus menanggalkan beban dan dosa. Kalau orang beriman berani meninggalkan segala kemuliaan dunia, kemewahan, pangkat, kekayaan. Nah, ini yang tidak bisa. Rebutan, pengadilan. Sampai pengadilan. Betul ya? Ya. Coba kasih gambar itu. Ini yang mesti ditanggalkan beban. Nah, mau saudara begitu? Bongkok. Banyak orang Kristen tidak sadar loh. Pikulan beban. Orang seperti ini bisa ikut bertandingan, lari cepat, tidak bisa. Beban
Bisa lari cepat? Nggak bisa. Bisa jadi juara? Tidak mungkin. Ya dah. Tapi kita tidak sadar, banyak kali kita pikul beban itu. Jadi kita tidak bisa maju. Satu lagi yang lebih berat, ini masih bungkuk. Anak kalau ini beban dosa, kurang jatuh dia, tidak bisa bangun. Tapi tanpa sadar banyak orang Kristen pikul beban dosa. Belum mau tinggalkan dosa. Tunggu kapan? Tunggu nanti 5 menit. 5 menit terakhir saya minta ampun sama Tuhan. Anda tahu berapa 5 menitmu terakhir? Tidak ada yang tahu. Ya, ada satu orang muda datang kepada seorang pendeta. Umur saya masih 25. Pak Pendeta, saya masih mau senang-senang dulu ya. Jadi jangan dorong-dorong saya melayani. Jangan dorong-dorong saya untuk beribadah. Saya masih mau senang-senang dengan dunia. Nanti biar tunggu 5 menit saya sebelum terakhir saya bertobat. Percaya Tuhan. Yang pendeta bilang ya, kapan 5 menitmu? Kapan 5 menit terakhir? Dia sejenak bingung. Iya ya, kapan 5 menit saya? Kapan 5 menit saudara? Gak ada yang tahu 5 menitnya. Kapan? Jadi kalau hari ini kita bisa meninggalkan beban dosa, meninggalkan beban-beban itu, mari kita menikmati kasih itu, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati semuanya. Kasih Tuhan, Roh Kudus penghibur, menikmati hiburan dari Tuhan, bukan hiburan dunia. Ya. Mari kita mulai belajar meninggalkan beban. Apa itu beban? Kira-kira beban itu apa saja? Ya, kan Tuhan suruh menanggalkan beban. Tolong gambarnya itu. Itu beban mesti dibuang. Kapan? Kalau Tuhan akan satu waktu ya melepaskan kita dari tengkuk beban itu. Beban ini bukan dosa, belum dosa, tapi bisa menghalangi perjalanan rohani kita, pertandingan iman kita, dan bahkan bisa memberikan kita ya tidak sampai ke tujuan. Beban bukan dosa. Ya, salah satu beban itu kebanyakan kita khawatir. Kekhawatiran itu adalah satu beban. Amsal mengatakan kekhawatiran itu bisa membuat manusia bongkok. Itu bongkok. Dia sudah bongkok karena beban. Nanti kalau ditambah beban lagi 1 karung, ditambah lagi dia akan bongkok. Dia bisa tegak lagi. Kebanyakan manusia yang tidak beriman sungguh penuh dengan kekhawatiran. Masa depan saya, anak saya, cucu saya, besok saya mau makan apa? Kekhawatiran. Ya, bagaimana kalau saya sudah pensiun? Bagaimana kalau saya sudah tua? Mari kita baca Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati Ya. membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membuat manusia bungkuk. Apanya bungkuk? Rohaninya bungkuk. Banyak orang masuk di gereja ternyata banyak bebannya, kekhawatirannya sehingga bungkuk.
Orang bongkok itu bisa menengadah ke atas, memuliakan Tuhan, menyembah. Tidak mungkin bisa. Kalau kita menyembah Tuhan, kan kita harus tegak memandang Tuhan. Tapi banyak orang tidak bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan ini. Artinya tidak punya iman. Tadi saya katakan iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat Tuhan, tidak bisa. Tapi dengan mata hati saya, mata iman saya bisa memandang Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Dia yang berfirman, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di situ. Baca sekali lagi Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Ya, rohaninya bungkuk, tidak bisa memandang yang tidak kelihatan, tidak bisa tegak memuji Tuhan. Sebab bungkuk, yang dipandang apa? Tanah di bawah, dunia yang dibawa. Dunia kita lihat, tanah kita lihat, kekayaan kita lihat, bongkok rohaninya. Terlalu banyak orang Kristen seperti ini. Bungkuk. Ya, Lukas 13 ayat 10 sampai ayat 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya. Di situ ada seseorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Ya. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Penyakit apa? Bungkuk. Penyakit apa? Khawatir. Hai ibu, penyakit bungkuk sembuh. Hari ini orang yang penuh kekhawatiran sehat. Katakan amin. Ya. Bangkitkan itu iman. Jangan bongkok. Orang yang bongkok itu lihat apa? Tanah. Terus memandang ke bawah. Ya. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Ya. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, tidak mungkin orang bongkok rohaninya penuh dengan kekhawatiran bisa memuliakan Allah. Ya betul lah. Terlalu banyak orang bongkok. Terlalu banyak orang khawatir. Terlalu banyak orang pikul beban sehingga dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Orang yang bongkok itu cuma melihat tanah, bumi ini. Makin lama makin melihat tanah, makin melihat bumi ini. Kalau tidak ditolong Tuhan, dia tidak bisa tegak untuk melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Salah satu beban kekhawatiran. Mau makan apa besok? Ya. Mau makan apa besok? Mau pakai apa besok? Bagaimana anak saya masa depan? Ya kan? Akhirnya orang Kristen ini terhalang ke gereja, terhalang untuk melayani. Dia mencari terus yang dunia, yang kelihatan ini, sehingga dia bongkok. Akhirnya Tuhan kasihan orang ini bongkok rohaninya, dikasih tegak. Baru dia bisa memuliakan Allah. Dan ini terlalu banyak khawatir. Tapi Alkitab mengatakan, siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidup? Betul ya? Siapa karena kekhawatiran menambah sehasta pada jalan hidup? Udah ada. Ya. Lukas pasal yang ke-12. Ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya.
Karena itu aku berkata kepadamu, Ya, janganlah khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan hidupmu. akan apa yang hendak kamu Apa yang makan. engkau hendak pakai, makan, terus. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Ya, akan apa yang hendak kamu pakai. ya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, Ini hidup, bukan hidup di dunia ini saja. Ya, hidup itu lebih penting. Tidak bisa punya pakaian bagus, tetapi saya masih bisa makan. Ya, terus. dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Iya, tubuh ini tubuhnya Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bukan milik kita sendiri. Itu lebih penting dari pakaian. Terus, Perhatikanlah burung-burung gagak ya, yang tidak menabur dan tidak menuai, ini burung gagak jelek sekali. Hitam, suaranya gaup, gaup, jelek. Itu diperhatikan Bapa di sorga, diperhatikan Tuhan yang kita tidak lihat, yang kita imani itu. Apalagi kamu. Terus, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. ya, Namun demikian diberi makan oleh oleh ya, Allah. Allah memberi makan. Saya katakan, Bapa di surga itu kasih makan. Masa kalau kita melayani, masa kalau kita hidup benar, masa kalau kita dengar-dengaran, masa kalau kita orang yang beribadah, masa diberikan, tidak dikasih makan, tidak kasih pakaian, orang dunia bilang apa? Jadi orang Kristen beriman itu miskin semua. Siapa bilang? Dia miskin karena dia tidak mau kerja. Dia miskin karena dia malas. Loh, cari kerja, berdoa. Ada orang tidak punya kerja, di apa itu namanya dulu, di PHK. Dia bilang gini, saya di PHK tapi saya mau kerja. Apa kerjamu? Saya sekarang pergi di pelabuhan jadi kuli, angkat. Atau saya ke airport, ngangkat orang punya koper. Loh, itu kerja, dapat uang. Ngangkat kopernya orang, masa tidak dikasih tip 50.000. 10 koper 500.000. Masa kita salahkan Tuhan? Ya lah, betul ya? Hah? Kan masih sehat, masih kuat. Orang tidak dapat makan karena tidak kerja. Itu Alkitab mengatakan. Rasul Paul juga mengatakan, jangan kasih makan orang yang malas, yang tidak mau kerja. Kerja. Gimana saudara? Ada iman? Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Tapi kalau terus ini aja yang kita lihat, ini bukan orang beriman. Ya, bangkit, kerja, bukan cari kekayaan. Ya, baca lagi, perhatikan ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, Ya, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. ya. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Kalau mereka tidak kerja bisa dikasih makan, apalagi kalau kita kerja. Cuma khawatir tapi tidak kerja. Ya. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapa karena khawatir bisa tambah sehasta pada jalan hidup? Sehasta. Sehasta itu bagaimana loh? Gini ya, betul ya, sehasta. Kalau ini
Ini sejengkal. Siapakah yang karena khawatir bisa menambah sasta? Apalagi sejengkal. Gak bisa. Jadi jangan khawatir. Tanggalkan itu khawatir. Khawatir itu satu beban. Walaupun dia bukan dosa, tapi itu menghalangi perjalanan kekristenan kita, menghalangi kita untuk bertanding dalam pertandingan iman, untuk mencapai hidup kekal. Ya. Ayat 26. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, Ya. mengapa kamu khawatir akan hal yang lain? Ya, kenapa mesti khawatir? Khawatir. Ya, lanjut dibaca. Perhatikanlah bunga bakung Ya. yang tidak meminta Ya. dan tidak menenun. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terus. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Ya. demikian didandani Allah. Ya. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kamu tidak percaya kamu. Makanya orang itu bilang, Alkitabnya kebenaran, tapi orangnya tidak selamat. Coba. Kita dinyek orang yang bukan orang beriman kepada Kristus. Saya dengar itu dengan telinga saya. Ini kebenaran Alkitab. Tapi toh orang Kristen banyak yang tidak selamat. Coba. Kalau saya renungkan, memang betul. Berapa banyak orang Kristen kumpul kebo punya istri lebih dari satu. Berapa banyak orang Kristen bertato sampai mukanya, sampai rambutnya panjang. Berapa banyak orang Kristen yang mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, mengejar dunianya. Memang benar, satu kenyataan. Jadi sedikitnya saya pikir-pikir renungkan betul juga. Perlu saya sampaikan, sadarkan pada orang Kristen. Banyak orang mengelilingi kita bagaikan awan. Menyaksikan bagaimana kita. Hidup kita ini bagaimana. Bahasa kita bagaimana. Kita mau diberkati, tapi tidak tahu caranya bagaimana Tuhan memberkati. Sudah tahu Abraham? Abraham ini orang kaya loh. Dari negeri yang lama dia sudah kaya. Sudah punya banyak uang. Tuhan bilang, Abraham, keluar dari negerimu. Apa kata Abraham? Ya Tuhan. Dia keluar dari negeri Ur Kasdim. Dalam perjalanan iman Abraham sejak dipanggil oleh Tuhan, ya, dia selalu memandang apa yang tidak kelihatan. Itu orang beriman. Besok saya pasti dapat makan. Itu memandang orang yang tidak kelihatan, yang memelihara kita. Burung gagak aja dipelihara, apalagi dia. Asal kita tahu memenuhi maunya. Abraham keluar. Dalam perjalanan Abraham singgah dari satu tempat ke satu tempat. Abraham dah tahu kemana Tuhan bawa, Tuhan pimpin, tapi dia keluar. Sampai Abraham itu sudah merebut ya rampasan banyak, dia tidak mau ambil. Supaya jangan kamu bilang aku kaya karena kamu. Coba. Padahal orang Kristen banyak apa? Serakah. Diambil, yang bukan haknya pun diambil. Abraham tidak. Itu bapaknya orang beriman. Dia berjalan dari satu tempat
persinggahan ke satu tempat persinggahan, dia tidak lupa mempersembahkan korban. Dia bangun mezbah. Itu perjalanan kekristenan, membangun mezbah, beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Itu orang beriman. Tidak perlu kekhawatiran menggandol hidupnya. Ini Abraham, bapaknya orang beriman. Sehingga dia percaya kepada Tuhan. Dia sedang menuju satu tempat yang dia tidak lihat. Inilah orang yang percaya, namanya orang beriman. Jadi kalau kekristenan itu yang punya Alkitab, kebenaran, tapi terus melihat apa yang mau tenggelam ini, dunia ini, penuh kekhawatiran, bongkok dia. Bongkok. Buktikan iman saudara. Menyerahkan tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ya. Itu Abraham. Mari kita baca ya. Nah, supaya kita ngerti Kejadian 13. Dia meninggalkan semua. Meninggalkan kekayaan. Meninggalkan semuanya. Ketika Abraham dipanggil. Ya. Kita baca Abraham. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya. Sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Wah, terus ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Ya. Di mana kemahnya mula-mula berdiri. Ya. Antara Betel dan Ai. Ya. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Ya. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Abram memanggil nama Tuhan, mendirikan mezbah. Ya, mendirikan mezbah. Ayat yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya Ya. dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Ya. Mamre, Ya. dekat Hebron. Ya. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Didirikannya mezbah. Jadi Abraham ini dia berjalan imannya, dipanggil keluar dari negerinya, dari satu tempat tidak lupa beribadah. Ini orang beriman. Kalau saya lihat orang beriman tidur, tidak bangun, orang beriman. Hari free, hari Minggu ibadah. Apa orang beriman? Tidak. Tidak. Orang beriman itu beribadah, menyembah Tuhan. Yang dia lihat apa yang saya tidak lihat. Tapi itu pasti. Tuhan itu satu kepastian. Ini orang beriman. Ya, kalau tidak beriman terus mulia kelihatan. Ini bukan orang beriman. Abraham tinggalkan itu loh. Dia tinggalkan dalam perjalanannya. Bahkan ketika Abraham sudah menang dari peperangan dengan musuh, dia bilang apa? Tidak akan aku ambil tali kasut maupun tidak. Coba bayangkan. Dia tidak ingin kekayaan jarahan itu. Ini orang yang sudah beriman. Kalau orang masih mempersoalkan harta duniawi, ribut dengan harta duniawi, ini bukan orang beriman. Ya. Coba kalau Abraham, dia sudah menang. Dia tidak ambil. Dia katakan, aku tidak akan ambil tali kasut pun tidak. Kejadian 14 tadi. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, Ya. dan ambillah untukmu harta benda itu. Ya, Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, perhatikan. aku bersumpah demi Tuhan Ya. Allah yang maha tinggi, Ya,
pencipta langit dan bumi. Ya, Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, ya, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. ya, Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, ya. yakni Anar, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, dibilang jangan aku tali kasut pun tidak. Coba, dah kepingin dunia itu. Ada orang begitu kemaruk dengan dunia, ingin gara-gara itu pengadilan. Tidak sedikit kakak bunuh adik. Itu terjadi di sana, di Makassar dulu. Kakak bunuh adik, berebut harta orang tua. Coba, tega sekali kan. Lalu sudah dibunuh adiknya, semua jadi sakit. Katanya sakit saraf. Saya bilang bukan, sakit jiwa. Tertekan. Ya. Abraham bilang apa? Enggak, semua jarahan saya tidak ambil. Tali kasut pun tidak, satu utas benang pun tidak. Ini orang beriman. Ibrani 11, baca. Sebab matanya Abraham itu melihat yang tidak kelihatan itu loh. Tidak kelihatan. Itu yang mau diambil oleh Abraham. Itulah orang yang beriman. Ya. Ibrani 11, ayat 8. Karena iman, Abraham taat Ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya ya, menjadi milik pusakanya. ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu kemana dia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, Ya, seolah-olah di suatu tanah asing. ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. ahli waris dari janji. Ya. Terus, Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. orang beriman menantikan yang dia tidak lihat itu. Apa itu? Kota yang dibangun oleh Allah. Apa itu? Yerusalem baru. Sekarang Yerusalem ini sekarang ribut di situ. Memperebutkan yang kelihatan, yang dulu ditangisi oleh Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, Tuhan menangis. Tapi Abraham melihat kota yang dibangun Allah. Sudah lihat itu? Belum. Sudah menghuninya? Belum. Tapi dalam perjalanannya itu dia melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah orang yang beriman. Banyak saksi melihat kita, mengelilingi kita. Mari kita tanggalkan beban. Mari kita tanggalkan dosa. Itu merintangi kita dalam perjalanan iman kita, dalam perlombaan rohani kita. Ketika orang mendengar firman, itu ada 4 macam. Ada orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Ini pinggir jalan, ini keras. Sebab kalau orang berjalan mesti keras, makanya dipadatkan. Ya. Kalau jalan yang lembek tidak enak dijalani, yang keras padat. Ini bicara tentang orang yang hatinya dikeraskan, tidak pernah berubah. Ya, hati yang keras. Ada lagi tanah yang ditumbuhi, tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini benihnya masuk tapi tidak bisa jauh ke dalam karena ada batu yang menghalangi. Orang Kristen itu mengeluarkan batu-batu yang tidak benar dari hidupnya. Batu dosa, batu segala kepahitan, kebencian, keinginan dosa. Ya, supaya benih itu masuk dalam, berakar.
Kita harus berakar dalam iman. Ada orang bertahun-tahun sudah dengar firman, tapi kelakuannya tidak berubah. Kenapa? Sebab banyak batu di dalamnya. Bereskan itu batu, kasih keluar. Tuhan suruh kita kalau ada orang tidak enak di hati, kamu tidak suka dia punya kelakuan, tidak apa, datang bicara sama orang itu, berdamai dulu. Kalau sudah berdamai, baru kita bisa beribadah. Kalau masih belum berdamai, mau sampai di kutub utara pun tidak mungkin bisa beribadah. Loh. Bye-bye, pisah kita, tapi tidak dibereskan. Masa bisa beribadah? Masa bisa firman itu tumbuh? Tidak bisa. Tuhan kan ajar kita, ketika kita mau memberi persembahan pada Tuhan, kalau ada ingatan sesuatu di hati saudara terhadap engkau, pergi berdamai, ngomong. Saya tidak suka Pak Pendeta karena Pak Pendeta itu begini. Atau saudara dengan saudara, saya tersandung karena kamu menghina saya. Selesaikan. Jangan tunggu matahari terbenam sebelum padam amarahmu, kepahitanmu. Ini bukan orang beriman namanya. Bukan orang beriman. Memaksakan kehendaknya. Bukan orang beriman. Ya. Nah, jadi ada lagi satu jenis tempat tanah keras berbatu-batu, ini satu. Baca Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, Ya, ialah orang yang mendengar firman itu, ya. lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Kekayaan itu cuma tipuan. Kekayaan dunia itu tipuan. Satu waktu habis semua. Habis. Terbakar. Tidak ada sisa. Punya rumah mewah seperti istana, terbakar habis. Tidak ada sisa. Itu cuma tipuan. Tipu daya kekayaan dunia. Itu cuma tipuan. Makanya Abraham menuju suatu kota yang akan datang, yang dibangun Allah. Itu bukan tipuan. Nah, orang beriman itu melihat itu yang tidak kelihatan itu, sehingga dia bisa menjadi saksi iman. Sebab banyak orang mengelilingi kita, melihat kita, kekristenan kita. Orang Kristen itu gimana toh? Ya. Ya. Makanya mari kita hari-hari ini jangan melihat tipuan itu semua. Tipu daya kekayaan dunia, menghimpit firman, tidak bisa berakar. Ya. Jadilah orang Kristen yang menerima firman dengan iman dan berbuah-buah dalam hidupnya. Berhasil. Ya. Jadi Tuhan bilang apa sama kita hari ini? Kekhawatiran dalam hati bikin bongkok. Coba lihat itu gambar. Bongkok. Orang di bait Allah 18 tahun bongkok. Yang dilihat terus tanah. Ini belum seberapa bongkoknya. Nanti tambah satu karung lagi, tambah bongkok. Tidak bisa tegak lagi. Orang begini masa ikut perlombaan lari. Lari maraton. Tidak bisa. Harus buang itu. Baru bisa ikut lari, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Lalu mata kita melihat siapa? Melihat Kristus itu. Coba. Yang tekun menanggung penghinaan salib Tuhan. Ini yang kurang kita lihat. Itu yang Tuhan pikul salib. Tuhan pikul kehinaan salib. Itu yang berat Tuhan pikul. Supaya apa? Kita ini
lega. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, Mari kepadaku semua yang letih lesu yang dan berbeban berat. yang lesu, ya. Terus Aku akan memberi kelegaan kepadamu. aku beri kelegaan. Terus Pikulah kuk yang kupasang ya, dan belajarlah padaku, ya. karena aku lemah lembut dan rendah hati, Aku ini lemah lembut dan rendah hati. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, Ya. dan bebanku pun ringan. Nah, kalau Tuhan kasih beban, bebannya enak. Apa itu beban? Tanggung jawab seorang kepala keluarga, suami. Ketika saya percaya Yesus dan saya hidup dalam kebenaran, saya merasa bukan berat itu anak-anak istri saya dikasih makan orang Tuhan yang saya tidak pernah pikir. Iya, kita kerja saja, nggak ada kekhawatiran begitu menghimpit. Bagaimana ya anak saya mau sekolah, bagaimana ya anak saya ini nanti ya, bagaimana ya kalau saya tiba-tiba sakit kok meninggal dunia, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya. Banyak sekali yang dipikirkan. Itu kekhawatiran bikin bungkuk. Sampai kerja sampai sakit. Saya kalau melihat putra-putri saya, mereka tumbuh besar ya. Sekolah selesai, cucu selesai sekolahnya. Loh, asalnya semua sama, tidak ada. Saya tinggalkan kerjaan saya jadi pelayan Tuhan, tidak punya apa-apa. Sampai habis. Tapi saya tidak diliputi kekhawatiran. Sejak saya mata rohani saya dibuka, melihat yang tidak kelihatan, itu yang menjamin hidup saya. Burung di udara dipelihara, terlebih kamu. Waktu saya memenuhi panggilan Tuhan, saya tinggalkan semua itu. Pekerjaan saya hentikan. Sebelum meninggalkan itu, selalu ada kekhawatiran. Bagaimana anak-anak saya? Anak saya tidak sedikit Tuhan, 5. Kurang 1,5 lusin. 5 anak. Sore-sore saya duduk, Tuhan bilang keluar kamu. Lihat di udara. Lihat burung di udara. Mereka tidak menabur. Diberi makan. Masa kamu, apalagi mau melayani, mau memenuhi panggilan Tuhan, melayani jadi hamba Tuhan. Masa aku tidak pelihara? Dalam perjalanan iman, Tuhan kasih kelihatan saya betul-betul. Tuhan pelihara. Apa memang yang saya mau butuhkan ada? Ya. Coba. Ini salah satunya. Ketika saya sudah datang ke kota kita ini, ke Manado. Apa yang saya bisa bawa? Masa saya bawa rumah dari sana? Ya, masa bawa rumah saya ke sini pindah? Apa saya tidak punya tempat tinggal di Manado? Ada. Pertama orang sewakan saya rumah 4 tahun. Sesudah mau selesai 4 tahun, sisa 5 bulan, saya masih ingat, gedung ini belum ada, masih di tempat ibadah di gedung wartawan. 5 bulan sebelum masa kontrak itu habis, sudah 4 tahun, ada satu ibu tiba-tiba saya kunjungan pergi ibadah. Kalau saya melayani di luar saya tidak ambil persembahan. Itu komitmen saya.
Ya, selalu saya tanam kembali. Nah, ibu ini bilang sama saya, Pak John, dia sodorkan envelope. Saya bilang, apa ya ini? Dia bilang, ini tidak ada kaitannya dengan tadi Pak John melayani kami. Nggak ada kaitan. Tapi saya sudah siapkan karena saya tahu Pak John ini punya kebutuhan. Pasti Pak John butuh ini. Saya lihat, saya tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan saya lihat. Bukan uang. Isinya cuma kertas. Jadi saya ambil. Kan bukan uang, cuma kertas. Sampai di rumah saya buka envelope-nya. Apa itu? Ternyata slip penarikan Bank Danamon. Nilainya 3 juta rupiah. Itu kalau saya sewakan rumah 2 tahun, waktu itu 1 tahun 1 juta, 1,5 juta 1 tahun. Seperti rumah di sana. Sudah bisa. Jadi 2 tahun bisa. Kalaupun saya keluarkan persepuluhannya, berarti 2,7 masih dekat-dekat. Saya bilang sama jemaat 5 bulan sebelum di gedung, atau mungkin ada yang masih bisa mendengar itu, jemaat lama. Saya bilang, saudara tolong semua cari rumah untuk saya, kontrak rumah sederhana, ya 2 tahun saja, yang 1 tahun 1,5 juta. Lalu mereka cari rumah. Nah, cari tidak, belum menemukan yang cocok selera saya. Apa yang terjadi? Ada satu jemaat termasuk keluarga, tapi dia bawa saya pergi di tempat saya sekarang tinggal itu. Dia bilang, ini rumahnya seorang dokter yang mau dikontrakkan. Saya lihat dari malam-malam, waduh, saya bilang nggak berani. Rumahnya cukup besar, bagus, rumah baru. Saya bilang pasti mahal. Uang saya mungkin tidak cukup. Cari yang lain kecil. Terus saya ngomong sama anak-anak. Anak-anak saya bilang apa? Papa, pergi lihat saja dulu. Kalau itu tehel lantainya putih, itu Tuhan siapkan untuk kita. Itu kata anak saya. Ya. Kalau lantainya putih, karena rumah yang sekarang disewakan orang itu bukan lantai putih, lantainya hijau-hijau, merah-merah, agak gelap. Mereka semua takut kecoa. Jadi kalau lantai putih itu Tuhan siapkan. Ya sudah, habis ibadah siang minggu, saya bilang mari, sudah pergi cari dokter itu di Jalan 17 Agustus. Saya ketemu dokternya. Bapak dari mana? Dari Makassar. Kerjanya apa Bapak? Pendeta. Hah? Langsung dia terkejut. Matanya berkaca-kaca. Saya bilang, ada apa ya Ibu? Dia bilang, Pak Pendeta, pakai sampai tidak mau pakai. Saya tidak ambil uang kontrak rumah. Sambil matanya berkaca-kaca. Ibu ini adalah ketua kaum ibu di gereja Protestan. Baru kenal 10 menit. Baru kenal 10 menit. Lo berani kasih rumahnya pakai sampai tidak mau pakai. Saya orang gereja Pantekosta, Tabernakel. Dia orang Geming Protestan. Kok bisa ya? Itu yang dibilang. Burung di udara dipelihara, apalagi kamu. Mana iman saudara melangkah? Mana iman saudara seperti Abraham bertaat? Saya bilang, dokter, ada 3 juta uang saya, ambil. Saya juga tidak tamak kesempatan ini, uang 3 juta. Tidak saudara, saya paksa dia ambil. Orangnya masih hidup. Tiap tahun tanggal 8 Januari ulang tahunnya. Pasti dia minta didoakan. Kami punya hubungan baik sampai hari ini. Ketika kami 50 tahun pernikahan,
berapa tahun lalu. Dia tidak bisa hadir untuk makan, tapi dia jauh sebelum semua orang datang, dia sudah duduk di tempat, dia tungguin saya. Begitu kami dengan istri masuk, langsung dia peluk. Dia bilang, selamat ya, tapi saya tidak bisa ikut makan, cuma datang mengucapkan selamat. Sampai sebegitu. Dua tahun setengah saya tinggal di situ dengan status antara kontrak dan bukan, karena uangnya tidak mau diambil. Sungguh, itu iman. Jangan lihat yang kelihatan, percaya pada Tuhan. Seperti Abraham meninggalkan kekayaan, meninggalkan itu artinya hati saudara tidak terikat dengan harta dunia. Akhirnya apa? 2 tahun setengah sertifikat hak milik saya punya. Coba saya pikir, rumah itu 20 tahun saya tinggal, kemudian bongkar, bangun yang baru sekarang. 20 tahun. Saya sudah tinggal dari tahun 1997. Iman, melihat apa yang tidak, percaya pada Tuhan. Jangan rebutan harta sesama saudara. Jangan rebutan pangkat, jabatan, kedudukan, sampai pun jabatan di dalam rumah Tuhan. Tak perlu kita punya motivasi, ambisi untuk mau duduk di situ sebagai apa, sebagai itu Tuhan yang menentukan. Bukan kita. Saya pun tidak pernah berpikir datangnya saya ke sini hanya untuk melayani. Mengajar, kembali lagi ke Makassar. Tahu-tahu Tuhan suruh saya pindah ke Manado. Dengan ayat firman Tuhan. Saya belum terangkan dosa. Ya. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Itu upahnya dosa maut. Itu tanggalkan betul-betul. Ya. Itu terlalu banyak orang Kristen dan punya iman. Lalu anak saya mau makan apa? Coba. Bank Sentral Asia kasih saya persembahan. Saya mau melayani. Waktu mau pergi melayani, istri saya bilang, Pak, tidak ada makan sebentar. Saya bilang, oh ya. Saya pikir-pikir, ambil ini persembahan hanya untuk kali ini Tuhan. Kan tidak salah juga. Tapi komitmen. Jadi saya bergumul dari perjalanan rumah ke tempat ibadah karyawan Bank Sentral Asia. Akhirnya saya di perjalanan teguhkan hati saya, tidak ambil. Tidak ambil. Jadi selesai ibadah atau sampai khotbah, saya tidak ada hati tertuduh karena tidak ingin uang. Bukan uang yang saya ingin. Ya. Akhirnya sudah dikasih, saya bilang, terima kasih. Saya tulis di amplop, saya menanam kembali untuk pekerjaan Tuhan di sini. Udah pulang. Pulang ke rumah istri tanya, bagaimana Pak? Enggak, saya milih takut Tuhan, enggak ambil. Dia enggak marah-marah, istri saya mendukung. Istri saya menopang saya. Kalau tidak, saya enggak sampai hari ini melayani. Istri saya sangat mendukung. Dengan perut besar, anak keempat, anak kelima. Dia dukung ya pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Dia didik anak-anak dengan baik. Anak-anak saya jadi. Salah tahu, istri saya masuk goreng nasi goreng yang ada pada nasi apa, minyak sedikit, sudah anak-anak makan, sudah kenyang. Jam 11 mau tidur.
seorang yang sekarang ini dia pasti dengar kalau saya bicara. Dia menetap di Jakarta, dulu jemaat di Makassar. Waktu dia tugas di Samarinda waktu itu, dia telepon saya jam 11 malam. Telepon rumah, nggak ada HP waktu itu. Bro, saya bilang kenapa Pak? Ada apa? Jam 11 malam. Saya ada transfer uang sedikit ya. Besok ambil di Bank Exim. Dulu Bank Exim, Sudirman. Sekarang Bank Mandiri. Saya bilang loh, iya, enggak usah, ada apa-apa bro, terima aja. Dia orang Ambon ini, asli Ambon. Dulu saya biasa layani. Saya bilang oke, besok pagi saya pergi. Saya lihat di bank berapa? Di 750.000. Banyak itu tahun 90-an. 750 kalau saya ambil uang persembahan dari Bank Sentral saya paling 50.000 itu pun sudah banyak. Yang umum terjadi 25.000. Bapakmu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Mau kontrak rumah, mau makan. Ya, tanggalkan beban khawatir. Tanggalkan beban dosa. Dosa itu upahnya maut. Pandang Yesus dalam perjalanan iman. Tekun memikul salib, ganti untuk kita. Mestinya saya mati, dia mati di kayu salib untuk saya, supaya saya tidak hidup lagi dalam dosa. Upah dosa itu maut. Saudara bisa baca di Alkitab bahwa upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Ini harus ditanggalkan dalam perlombaan iman. Itu sebabnya orang itu bilang, orang Kristen itu Alkitabnya kebenaran. Tapi banyak orang Kristen tidak selamat. Karena banyak orang Kristen melakukan dosa, tidak mau meninggalkan dosa. Upahnya dosa, maut, kata Roma 6 ayat 23. Mari kita memandang Yesus. Pelihara iman. Makan itu firman, keluarkan batu-batunya. Ya, tanah hatimu lembut. Jangan kekhawatiran semak duri itu tumbuh. Jadi tanah hati yang baik. Firman masuk, timbul iman. Perjalanan kita bukan dengan mata ini. Perjalanan mata hati kita melihat nanti. Kalau itu yang kita lakukan, kita jadi saksi iman. Orang melihat kekristenan kita. Bangkitlah. Saya dorong setiap suami. Jangan putus asa, jangan lembeng-lembeng, loyo. Laki-laki bangkit. Masa sulit bangkit. Kalau perlu, kata teman saya itu. Saya angkat koper di pelabuhan. Tuh. Yang ngomong ini orang ada uang. Dia bilang, andai kata saya tidak ada uang, saya kosong, saya laki-laki tanggung jawab keluarga, saya akan angkat kopernya orang. Tuhan tolong kita ya. Banyak saksi, dunia melihat kita. Dunia melihat. Dunia melihat saya. Apalagi saya bilang saya pendeta. Dunia melihat. Jadi pendeta jangan rebutan kursi. Jangan rebutan uang. Apalagi uang persembahan. Tuhan memberkati kita. Jadilah saksi iman. Tanggalkan beban dosa. Ya, Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bangkit begini. Pandang salibnya Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani tadi. Dia dengan ketekunan kita ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang berat.
Ya, dikatakan di situ Tuhan tidak memberi kita beban. Mari kita melakukan mata tertuju ya kepada salib. Salibnya selama mulia. Pandang itu salib, kata Ibrani tadi. Dia menanggung kehinaan. Tuhan Yesus diludahi. Tuhan Yesus ditampar. Pakaiannya dilucuti. Kepalanya ditaruh mahkota duri. Diejek. Dia menanggung kehinaan. Supaya kita yang hidup dalam dosa, dalam kehinaan, bisa berlomba dalam perlombaan iman. Dunia melihat disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yesus. Pandang salib. Pandang salib. Jangan pandang dunia. Jadi beban. Tipu daya kekhawatiran. Anak saya 5. Siapa yang mau kasih makan? Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Salibnya, itu salibnya kemuliaan kita, bukan dunia. Salibnya selama mulia, selama mulia. Kalau ada orang Kristen hari Minggu dilalaikan ibadah hanya untuk kerja, berarti dia bukan orang beriman melihat Tuhan. Jika oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Umur saudara berapa? Masih kuat 40-50, masih boleh kerja. Pandang Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara. Kenapa kita khawatir sampai bongkok? Kenapa orang Kristen harus berbuat dosa untuk mendapatkan hidup? Semua kesalahan saya, semua kekhawatiran saya, katakan sama Tuhan, aku berikan kepadamu Tuhan di atas kayu salib. Aku terima kuk yang ringan, beban yang ringan. Salibnya, salibnya, salibnya selama mulia, selama
dosaku disucikan. Lihat salib, lihat dosa saya. Bukan lihat dosanya orang, bukan melihat kekurangan orang. Darah Yesus yang paling berat dipikul oleh Tuhan. Salibnya selama mulia, selama mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan. Darah Yesus. Pandang salib, jangan pandang dunia. Bila ku pandang dunia, hati saya goyah. Tapi bila ku pandang salib Tuhan, semua beban, semua kesusahan saya, semua dipikul oleh Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan mau, mari kita mengikuti perlombaan iman ini sampai ke tujuan akhir. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku merawat imanku, aku memelihara imanku. Dan aku menerima mahkota. Banyak orang Kristen betul-betul memang punya kebenaran, tapi tidak sampai kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, menyadarkan kami semua berhenti melakukan dosa, menyakitkan Tuhan, menanggalkan dosa. Ini merintangi kita untuk masuk ke surga. Malah upahnya dosa itu maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus, salibnya. Angkat tanganmu saudara, pandang salibnya. Dari sana ada kekuatan yang baru. Selama mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Salib Tuhan. Oh Ramasakaramaya, oh Ramaya Lamasora. Dunia ini mulia. Ramasakaramaya. Berikan penyembahan akan hatimu. Oh Ramasakaramaya. Oleh darah Tuhan. Berapa banyak kali kita berbuat dosa. Silakan tanya dirimu berapa kali banyak dosa sampai hari ini. Setiap kali kita minta ampun, Tuhan mengampuni kita dan menguduskan kita dengan darahnya.
Satu saja yang dia minta, ikutilah perlombaan iman sampai Yerusalem yang baru. Jangan mundur, jangan dibebani kekhawatiran. Gaji suami saya tidak seberapa, anak saya banyak, mau makan apa? Kalau saudara pandang anak saudara lagi tidur, ternyata anak saudara sehat-sehat semua, besar-besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari dosa. Tanggalkan beban dosa itu. Dunia sedang lenyap, jangan lihat itu. Itu orang beriman tidak melihat dunia. Meninggalkan keinginan dunia, kedagingan. Tidak cinta akan harta, cinta dunia ini. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha. Kitalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin.